Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita pada sore hari ini, sebuah pedang akan menembusi jiwamu. Injil Lukas bab 2 ayat 35. Nyanyian para malaikat di padang belantara di Bethlehem berbunyi demikian: damai sejahtera bagimu di antara orang yang berkenan kepadanya. Lukas 2:14. Para gembala di Bethlehem setelah mendengar nyanyian para malaikat dari surga, mereka bergegas ke kandang Bethlehem dan mereka menyampaikan segala sesuatu yang telah mereka dengarkan kepada Maria dan kepada orang yang sedang datang menjenguk bayi Natal. Mereka menyampaikan berita dari malaikat-malaikat itu. Maria mendengarkannya dengan sangat baik, dan ia pun menyimpan segala sesuatu itu di dalam hatinya. Berselang beberapa hari kemudian, Yesus dipersembahkan di kenisah Allah. Simeon memberkati mereka dan ia berkata kepada Bunda Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau untuk membangkitkan Israel, dan untuk menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembusi jiwamu sendiri, supaya menjadi pikiran banyak orang. Bunda Maria mendengarkan kata-kata Simeon ini dengan saksama. Ia diam membisu dan ia merenungkannya di dalam hatinya. Diam itu emas, demikian kata orang-orang bijak. Apakah terjadi pertentangan besar antara nyanyian para malaikat di padang gembala di Bethlehem dan seruan Simeon kepada Maria dan Yusuf ketika mereka mempersembahkan Yesus di kenisah Allah di Yerusalem? Apa artinya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan orang-orang Israel? Apa artinya anak ini ditentukan untuk membangkitkan orang-orang Israel? Apa artinya anak ini akan menimbulkan perbantahan? Saudara-saudari terkasih, setiap orang tua menginginkan agar anaknya menjadi orang yang diterima, orang yang disenangi, bahkan menjadi tokoh yang mempersatukan, tokoh yang membawa kegembiraan di antara kehidupan bersama. Dan saya yakin bahwa Bunda Maria pun menginginkan
agar Yesus menjadi tokoh pembawa perdamaian dan bukan tokoh yang akan membawa perpecahan, perbantahan di antara orang-orang Israel. Pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah ditaburkan bagaikan benih yang baik ditaburkan pada jenis tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah yang ditumbuhi semak-semak belukar, semak berduri, atau tanah yang subur. Pertumbuhan sebuah benih yang baik sungguh sangat ditentukan oleh kondisi lingkungannya, kondisi alamnya, dan juga sangat istimewa oleh kondisi tanah, tempat di mana benih itu ditabur. Yesus adalah Sang Sabda, ditaburkan oleh Allah dalam kalangan bangsa Israel. Dan jenis tanah itu bagaikan orang-orang yang siap untuk menerima Sang Sabda atau bahkan menolak firman Allah. Allah tidak memaksakan orang untuk menerima dirinya, dan firman Allah itu juga kuat bagai pisau bermata dua, dan ia akan meminta orang untuk menerima atau untuk menolak firman itu sendiri. Ia tidak memaksa, tapi ia memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih menerima firman Allah. Ia pun bebas untuk menolak firman Allah itu. Sebuah pedang akan menembusi jiwamu. Lukas bab 2 ayat 35. Siapakah yang menginginkan agar hatinya hancur lantaran pengalaman yang ditawarkan, disediakan, atau dihasilkan oleh tingkah laku putranya sendiri? Bunda Maria melaksanakan ramalan Simeon dengan sangat hati-hati. Misalnya ketika putranya ditolak di Nazaret, Bunda Maria pasti merasa jiwanya ditembusi oleh sebilah pedang. Namun ia diam dan merenungkan firman Allah dalam hatinya. Ketika banyak orang mengatakan bahwa Yesus kerasukan roh jahat, Yesus kerasukan Beelzebul, ia mendengarkan itu, pasti sebagai seorang ibu, ia sangat menderita. Hatinya, jiwanya bagaikan ditembusi sebilah pedang. Namun Bunda Maria tetap diam, tetap berdoa, merenungkan arti firman Allah bagi dirinya. Ketika ia harus menyaksikan putranya menjalani jalan salib kehidupan menuju ke puncak Golgota, sekian banyak murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Akan tetapi Bunda Maria sebagai seorang ibu
Ia mengikuti jalan salib putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Ia diam mengalami segala sesuatu yang terjadi bagi putranya. Dan ia merenungkan semuanya di dalam hatinya. Bunda Maria dengan berani dan gagah perkasa harus menyaksikan putranya menghembuskan nafasnya yang terakhir di kayu salib. Dan ia pun dengan teguh siap menerima jenazah putranya dan menggendongnya di pangkuannya. Dan ia diam menyaksikan dan mengalami itu dengan sepenuh hati. Sebilah pedang menembusi jiwanya. Marilah kita belajar menjalani perjalanan panggilan kehidupan kita. Segala peristiwa mendatangi hidup kita, teristimewa peristiwa-peristiwa yang membebani hati kita. Bahkan juga demi pertumbuhan iman, banyak kali kita mendapat hambatan, namun kita percaya dan belajar dari Bunda Maria, merenungkan segala sesuatu di dalam hati kita, dan kita melaksanakannya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Salve.